Iya. Apakah bisa masuk Hong Kong lagi gitu maksudnya? Ya, apakah masih kecil kan, masih sekolah di Indonesia gitu. Apakah saya bawa umpama saya cuti terus cutinya terus kesini lagi, terus umpama saya bawa ke sini terus ngurusi paspor apa ya namanya, diperpanjang ya Miss ya? Ini sih sebentar. 2000 berapa sih habisnya 2021 ya? Iya, Miss. Waktu COVID kemarin. Bisa sih karena dia kan masuk Hong Kong pakai permanen aja, pakai KTP-nya dia kan nggak perlu paspor. Gitu ya. Terus kalau yang Hong Kong tanpa ayah gitu ya, saya sendiri tuh. Maksudnya tanpa ayah gimana? Kamu sudah cerai gitu? Kok mati? Kok tanpa ayah gitu? Kok mati, Mbak? Halo? Kok mati? Gini Miss, dulu kan saya ke Hong Kong kan single, terus punya pacar lah orang sini. Saya nggak mau nikah, cuman saya ini Miss, minta pertanggungjawaban anak saya dijadikan orang sini gitu kan. Nah, jadi aktenya di sini sama paspornya kan ada di sini gitu ya, sama paspor Indonesia Hong Kong adalah gitu loh ya. Terus umur 8 bulan saya bawa ke Indonesia gitu sampai sekarang gitu. Dan status saya sekarang saya nikah orang Indonesia dan ayahnya yang di Hong Kong sudah tidak berhubungan gitu loh, nggak ada kontak sama sekali gitu loh. Sebentar, tapi kamu permanen Hong Kong? Bukan, saya status TKW dulu. Sampai sekarang TKW? Iya. Karena saya suruh mengakui anak saya, bukan saya yang menikah, tapi suruh mengakui anak saya, terus pihak Hong Kong mengakui anak saya itu punya akte, punya paspor Hong Kong itu, punya KTP gitu. Oke. Nah, ini anakmu mulai tahun berapa pulang Indonesia? Umur 8 bulan itu 2016, mungkin dibilang bulanan ya Miss ya. 8 bulan saya bawa pulang Indonesia sampai sekarang. Gini loh Mbak, setahu saya nih permanen kalau sudah keluar dari Hong Kong lebih dari 3 tahun itu harus apply lagi. Jadi garantornya harus bapaknya dia. Bapaknya dia ya? Betul, karena dia sudah 3 tahun. Kayak saya ini, saya permanen nih, saya permanen Hong Kong. Terus saya keluar dari Hong Kong lebih dari 3 tahun. Saya mau balik sini lagi. Saya cerai sama suami saya. Itu saya harus cari suami saya sebagai garantor lagi. Oh gitu. Betul. Tapi di status apa itu nggak ada pernikahan ya Miss ya? Nah, sedangkan saya di Indonesia status saya nikah sama orang Indonesia gitu. Boruwet men? Iya, soalnya nggak ada pernikahan, tapi suami saya yang dulu itu yang bapak itu nggak ada pernikahan, tapi bisa mengakui anak saya. Loh, kalau di Hong Kong boleh Mbak, kalau di Hong Kong itu boleh. Iya. Tapi kan anakmu itu jadi ruwet kalau di Hong Kong lagi. Oh gitu ya Miss ya. Sekarang kan gini loh Mbak, sama aja kamu punya 2 laki-laki di Indonesia menikah, tapi di sini ada ada melakukan hubungan dengan orang lain. Berarti kan di Indonesia statusnya anakmu ini apa dong? Menikah dengan orang Indonesia? Iya, di Indonesia gini Miss ya, sesudah pulang Indonesia, anak saya itu saya minta pertolongan orang Indonesia ya Miss ya, pihak sipil ya Miss ya. Lah, gimana anak saya ini bisa masuk ke kakak? Ternyata bisa Miss. Gitu, dalam arti menerjemahkan aktenya dulu gitu, langsung bisa masuk ke kakak. Gitu. Sebagai apa dia di sana? Terus bapaknya siapa? Sebagai apa? Di sana di kakak situ dibilangin nggak ada kata kakak bapaknya, cuman bisa masuk ke kakak dalam situ. Sebagai apa dia di dalam kamu itu? Anak saya. Iya. Oh, tanpa bapak gitu? Iya. Tapi kan kamu punya suami di Indonesia?
Lah saya pulang Indonesia, saya kan sudah melahirkan anak saya dan berusaha pulang Indonesia, terus dalam jangka 3 tahun saya dalam jangka berapa ya lupa ya, 2 tahun itu saya nikah lagi gitu, baru nikah lagi gitu ya, baru nikah lagi pulang Indonesia sama saya, terus saya nikah lagi gitu. Jadi lahiran sama nikah anak, lahir sama nikah suami yang sekarang jadi lebih. Sebentar, kamu sebelum punya anak ini sudah menikah di Indonesia? Belum, enggak. Saya sudah punya anak dulu baru nikah lagi. Oh, oke. Dulu awalnya kamu masih perawan gitu maksudnya? Belum pernikah? Iya. Oh, oke. Gitu. Tapi suamimu yang Indonesia ini tahu kamu punya anak dengan orang Cina ini tahu? Iya, dulu tahu Miss, tapi makin kesini saya tidak berhubungan sama suami Hong Kong. Sudah lost contact lah gitu loh. Lah kenapa kamu dulu tidak mau dinikahi dengan orang Hong Kong, Dok? Gini Miss, karena dia ya namanya pacaran ya Miss ya, dia lebih tinggi umurnya, jadi saya tidak mau dinikahi. Saya maunya ini aja, diakui anak saya aja gitu. Lah dia umurnya lebih tua dari kamu. Lah kenapa kamu mau dikumpulin tapi nggak mau dinikahin, Tondo? Kan aneh toh. Iya Miss, dulu mungkin ya mikir kesenangan aja lah mungkin gitu ya, sampai punya anak, tapi saya minta anaknya saya yang diakui gitu aja sama negara sini gitu. Akhirnya saya pulang Indonesia, lost contact sama dia, terus sampai sekarang saya nikah lagi sama suami yang di Indonesia, terus saya kesini kembali lagi ke Hong Kong jadi TKW. Itu status saya masih ke TKW. Dan status anak saya itu jadi permanen Hong Kong, juga bisa jadi orang Indonesia gitu ya. Sudah masuk kakak soalnya. Pulang Indonesia itu di KJRI kamu buatin KTP paspor Indonesia? Di KJRI iya, paspor Indonesia. KJRI sini kamu buat paspor nggak? KJRI sini buat paspor? Iya Miss, buat paspor KJRI sini, jadi bisa pulang ke Indonesia gitu. Oke, tapi tahu nggak kalau sudah tadi seperti saya jelaskan tadi nih, kalau sudah keluar dari Hong Kong lebih dari 3 tahun itu harus ada garantornya lagi. Gitu ya Miss ya. Kan kalau kamu garantor kan nggak bisa, kamu kan pembantu. Iya Miss. Kan nggak bisa ikut visanya kamu. Iya Miss. Terus gimana ya Miss ya, kalau anak saya ya kalau begini nih, anak saya paspornya mati, Indonesia mati karena saya sudah nggak ngurusin ini dulu ya, saya karena kesini kerja cari nafkah ya Miss ya. Paspor Hong Kong mati, paspor Indonesia juga mati. Kalau memperpanjang itu gimana ya Miss ya? Iya, kan kalaupun dia pingin terbang kan harus ada orang tua pendamping, dan hanya orang tua kandung yang boleh jadi pendamping, Dok. Mau kemana dia? Mau buat paspor mau kemana dia? Masih kecil sih Miss, mungkin saya ini minta solusi sih. Selanjutnya nanti kalau sudah dewasa gimana gitu loh Miss. Oke, sebelum 17 tahun nih dia berhak memilih kewarganegaraan yang mana. Nah, kamu mau tidak mau harus punya hubungan dong untuk menghidupkan dia lagi sama iku mantan pacarmu. Walaupun dia sudah tua, takutnya dia mati duluan, anakmu nggak bisa masuk sini. Hah, gitu ya Miss ya? Loh, iya dong. Kalau dia diaktifkan, jadi minimal dia harus 2 tahun sekali ke sini, hanya untuk mengaktifkan KTP-nya. Karena seperti saya katakan, saya permanen Hong Kong nih, saya cerai sama Pak Tony, mulai Indonesia lebih dari 3 tahun. Secara otomatis KTP saya mati, Mbak. Iya mati ya, mati. Kalau saya ingin memperbarui lagi, saya harus telepon Pak Tony, minta tanda tangan Pak Tony, aktifin lagi ke Wancai. Wancai ya Miss, tempatnya ya. Oh gitu ya. Jadi kemati kamu total? Ya mati total ya Miss ya. Mati total. Karena masih kecil itu kan masih nggak ada fotonya ya Miss ya. Iya. Itu KTP-nya. Kalau sekarang kan sudah ganti. Saya 6 tahun aja pulang ke sini lagi udah ganti apa ya, KTP-nya sudah ganti warna apa gitu ya Miss ya. Iya. Jadi gimana enaknya ya Miss ya? Ya kamu harus menghubungi dia loh.
kalau kamu inginkan anakmu datang. Yang saya inginkan itu paspor Indonesia bisa lah, kalau di Indonesia bisa diurus, bisa diperpanjang. Tapi yang saya maksud paspor Hong Kong itu sama KTP-nya itu kalau diperpanjang itu loh, apakah bawa ke sini diurus? Iya dong. Ah, nggak diurus ini, siapa sih ngatemu tuh? Tacimu siapa? Gini Miss, kalau ngurus ke sini tuh biasa minimal tuh langsung jadi tuh berapa hari ya Miss ya? Setahu saya 3-4 hari sih paspor. Oh, cepat ya Miss ya? Enggak kan, kenapa saya tanya kayak gitu, soalnya nanti kalau umpama saya ambil tiket pulang pergi 2 minggu nih, jadi kan bisa ada waktu gitu loh, atau seminggu atau gimana, kan ada waktu kalau buatnya 4 hari jadi gitu loh. Tapi masalahnya kalau nggak ada yang garansi nggak bisa itu, Nduk. Karena dia akan ikut visamu. Makanya kalau kamu sebelum mendapatkan pacarmu yang dulu, jangan bawa dia ke sini. Karena jatuhnya dia ikut ibunya. Kamu sebagai pembantu. Oke. Tadi gini Miss ya, tadi bilangnya Miss sebelum meninggal gitu ya. Umpama kalau sudah meninggal tuh gimana Miss? Juga ada hubungan, nggak ada yang garansi, nggak bisa masuk sini. Oh gitu ya Miss ya. Makanya aku bilang aktifin KTP-nya dulu, aktifin paspornya dulu. Aktifin KTP dan paspornya dibawa ke sini gitu. Ya iya loh, cari mantanmu itu. Yo aneh kalau kamu dinikahin kan enak toh, Nduk, kamu bisa jadi permanen. Lah kamu mau ditengi gak mau dinikahi piye to arek iki ceritane iki? Miss, soalnya kan dulu statusnya masih ini ya. Dia masih baru saja istrinya meninggal gitu loh Miss. Tapi kan sudah menghamili kamu, Nduk. Iya. Kan gak ada hubungan. Istrinya meninggal di Hong Kong kan gak ada hubungan. Nyatanya kamu hamil, sayang. Kan pertanyaannya kenapa kamu nggak mau dinikahin atau dia nggak mau nikahin kamu? Karena dia ya mungkin itu ya kecelakannya gini Miss. Dia setahu saya tuh pacaran sama saya aja gitu loh. Ternyata di sisi lain ada gitu loh Miss. Jadi saya nggak suka ini. Jadi pernah sih bentrok masalah ini Miss ya. Jadi ya itu saya mintanya anak saya aja yang diakuin, nggak usah nikah sama saya gitu, daripada sakit hati gitu. Gitu sih Miss. Intinya kamu cuma dibuat mainan aja sih. Iya, tapi saya dalam perbuatan mainan itu saya minta anak saya yang dibuatin status di sini gitu ya. Iya, tapi kan nggak ada hasilnya juga, Dok. Karena dia pulang lebih dari 3 tahun, sama aja. Bener nggak? Sama aja. Nah, saya kurang tahu bagaimana apa yang kamu pikirkan, tapi untuk teman-teman yang lain ya jangan sampai ini terjadi, kan ribet kamu jadi jatuhnya, Dok. Terus sebaiknya bawa ke sini diaktifkan ya Miss ya. Kalau nunggu finish kontrak itu nggak masalah ya Miss ya. Kan sekarang dia sudah secara langsung dan tidak langsung kan sudah mati, Dok. Padahal paspor Hong Kong kan 10 tahun toh, Dok. Anakmu berapa tahun sih? Bentar ya Miss ya. Setahu saya paspor Hong Kong itu 10 tahun. Sekarang dulu enggak 10 tahun Miss. 10 tahun setahu saya. 5 tahun Miss. Hah? Paspor anak saya itu 5 tahun dulu. 2016 sampai 2021 kan 5 tahun ya Miss ya. Iya, yang pas 5 tahun dulu. Sekarang paspor yang sekarang kan 10 tahun ya Miss ya. Itulah. Ya mungkin nanti dulu saya pikir dulu, nanti kalau memang diaktifkan itu harus ke Wancai gitu ya Miss ya, tepatnya di Wancai gitu ya. Untuk saat ini di Wancai kan imigrasinya mau pindah Mbak, nanti ya tanya lagi loh. Oh gitu ya Miss ya. Oh terima kasih ya Miss. Iya sama-sama ya. Oke siap ya. Piye aku ki berkali-kali
Nggak paham saya minta maaf. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Ini yang ingin saya katakan. Kenapa mau hamil dengan orang-orang seperti ini? Saya no comment ya. Bagi saya sangat berat sekali ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yang nikah asli aja kayak gitu, apalagi yang nikah-nikahan gitu loh. Apa sih yang terjadi di Hong Kong ini? Dilema problematikanya sangat banyak sekali ya. Ternyata semakin dikuak, semakin dibuka, semakin itu masalah yang terjadi di Hong Kong itu sangat banyak sekali ya. Jadi ngeri-ngeri sedap ya. Saya nggak habis pikir bahwa kehidupan para TKW kita itu mengenaskan ya. Saya harus ngomong apa ini? Saya jujur bingung dan takut mau komen itu seperti apa. Tujuan kita ke luar negeri apa sih? Laki-laki Hong Kong tidak semuanya tidak baik, tapi berapa banyak yang baik? Berapa banyak teman-teman kita yang dinikahin malah dijadikan pembantu? Sudahlah, saya nggak ngomong apa-apa ya, saya no comment ya, karena belum tentu kehidupan saya itu lebih baik dari dia, belum tentu kehidupan keturunan saya juga lebih baik dari dia. Saya cuma ingin mengingatkan pada kita semua, lakukan sesuatu yang menurut versi kita baik. Jangan melanggar peraturan-peraturan dan norma-norma yang ada. Saya sudah kehabisan kata ya Mbak ya. Nggak tahu harus ngomong apa lagi. Intinya adalah terima kasih, batuk saya sudah agak reda ya, sudah agak lebih baik. Dan mungkin nanti kita live lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.